Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 20 penulisan ilmiah ingin mempresentasikan dan menjelaskan tugas akhir dengan materi penulisan daftar pustaka menggunakan aplikasi Mendeley dan EndNote. Kelompok 20 penulisan ilmiah beranggotakan 4 orang. Yang pertama, saya, Mita Fauzia, dengan NIM 2219123200002. Perkenalkan, nama saya Melianini Prasisia dengan NIM 22109123200026. Perkenalkan, nama saya Yuga Dwi Munawaroh dengan NIM 2210912320003 dari kelompok 20. Perkenalkan, nama saya Nurul Hibah dengan NIM 22109121200017. Yang pertama kita akan bahas yaitu sitasi. Sitasi adalah referensi yang berasal dari buku, artikel jurnal, naskah arsip, surat kabar, website, laporan, dan sumber-sumber lainnya. Sitasi adalah cara untuk menunjukkan bahwa seseorang telah menggunakan informasi dalam sumber di makalahnya. Ini membantu orang lain yang membaca makalah itu dan memahami apa yang disampaikannya. Setelah itu ada daftar pustaka. Apa itu daftar pustaka? Daftar pustaka adalah daftar semua sumber yang digunakan dalam karya ilmiah tersebut. Daftar pustaka mencakup referensi dari buku, makalah, artikel di majalah, atau surat kabar. Setelah kesimpulan dari karya tulis ilmiah, disitulah terletak daftar pustaka. Saat menulis karya ilmiah, penulis wajib bertanggung jawab untuk mengutip pernyataan atau pendapat orang lain dengan cara menyertakan bibliografi, karena hal itu dapat melacak semua sumber yang telah digunakan dalam pekerjaan tersebut. Ini adalah contoh-contoh sumber informasi. Yang pertama ada http://hardware.stanford.edu/list/freeart.dtl dan yang lainnya. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu cara penulisan daftar pustaka. Yang pertama yaitu Harvard. Caranya yang pertama menuliskan nama penulis secara alfabetis. Kedua, mengurutkan tahun publikasi dengan urutan pemunculan berdasarkan nama penulis secara alfabetis. Ketiga, jika terdapat publikasi dari penulis yang sama, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun publikasi tersebut. Keempat, jika publikasi tersebut berada dalam tahun yang sama atau penulis yang sama, maka publikasi tersebut ditulis dengan cara menggunakan huruf A, B, C, dan seterusnya yang berada tepat di belakang tahun. Yang kelima, proses penulisan tersebut, poin 4, juga berlaku ketika menulis citasi dalam naskah tulisan. Yang kedua, yaitu Vancouver. Pertama, menggunakan bulat angka. Yang kedua, angka tersebut menjadi rujukan dalam sitasi sebuah karya tulis yang ditulis. Ketiga, nomor rujukan atau referensi yang ada di dalam karya tulis itu harus sama dengan urutan penulis yang ada dalam daftar pustaka. Yang keempat, tidak perlu mengurutkan tahun publikasi tulisan. Yang kelima, nama tidak perlu diurutkan berdasarkan alfabetis. EndNote adalah paket perangkat lunak manajemen referensi komersial yang digunakan untuk mengelola bibliografi dan referensi saat menulis esai atau artikel. Manajemen referensi komersial yang digunakan untuk mengelola bibliografi dan referensi saat menulis esai atau artikel.
Fungsi EndNote yaitu untuk mengolah referensi, mengolah gambar, melacak referensi online, dan menyusun bibliografi manuskrip. Nah, untuk langkah pertama menggunakan aplikasi EndNote adalah membuat file baru seperti biasa. Langkah kedua yaitu membuat daftar referensi. Setelah itu akan terlihat hasil seperti ini, dan ini untuk hasil akhirnya. Selanjutnya adalah cara penulisan yang harus diatur. Lalu mensinkronisasikan EndNote dengan Word. Langkah-langkah tersebut akan menampilkan hasil seperti di bawah. Seperti inilah tampilan EndNote di aplikasi Microsoft Word. Mendeley adalah program komputer dan web yang dikembangkan oleh Elsevier untuk mengelola dan berbagi makalah penelitian, mencari data penelitian, dan bekerja sama secara daring. Mendeley menggabungkan Mendeley Desktop, perangkat lunak manajemen referensi dan PDF, dengan Mendeley Android dan iOS dan Mendeley Web, jejaring sosial peneliti. Pertama-tama, kita harus menginstal aplikasi Mendeley. Setelah itu, buka aplikasi, buat akun terlebih dahulu dan daftarkan email. Klik register untuk mendaftar. Setelah itu, masukkan situs asli pengelola aplikasi, isi data yang diminta. Jika sudah selesai registrasi, buat kembali aplikasi Mendeley. Login menggunakan akun yang telah didaftarkan. Pastikan artikel yang ingin direferensi sudah ada di Mendeley Desktop. Agar akun Mendeley dapat terhubung ke Microsoft Word, klik menu Tools di aplikasi Mendeley, lalu pilih Install Microsoft Word Login. Pastikan Microsoft Word sudah terinstall MS Word plugin dari Mendeley Desktop. Jika Anda membuat Microsoft Word pada saat proses instalasi, akan keluar jendela peringatan. Anda diharuskan untuk menyimpan pekerjaan Anda di Microsoft Word dan menutup Microsoft Word. Setelah instalasi berhasil, akan terlihat jendela berhasil. Setelah itu, tulisan install MS Word plugin akan berubah menjadi uninstall MS Word plugin. Sebelum menggunakan citasi dan daftar pustaka otomatis menggunakan Mendeley, pastikan kamu sudah memiliki file PDF yang akan menjadi referensi. Untuk memasukkan PDF sumber referensi ke Mendeley, pilih Add di dalam Mendeley. Siapkan tulisan Anda dan bagian yang ingin direferensi. Referensi artikel pada Mendeley Desktop ke Microsoft Word. Arahkan kursor mouse Anda ke bagian penulisan yang telah dipilih pada Microsoft Word. Lalu, klik tombol reference pada menu. Klik tombol insert dan cari nama artikel yang ingin direferensi. Jika data yang ditampilkan sudah benar, klik OK. Referensi akan secara otomatis muncul berdasarkan dengan style referensi yang telah dipilih. Masukkan daftar pustaka secara otomatis dengan Mendeley Desktop. Arahkan kursor mouse ke tempat yang ingin Anda menaruh daftar pustaka tersebut, lalu klik Insert Bibliografi. Setelah itu, daftar pustaka akan terbuat secara otomatis oleh Mendeley Desktop.
Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 20. Saya mewakilkan kelompok 20, memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Itu saja yang dapat kami sampaikan dari kelompok 20. Saya mewakilkan kelompok 20, memohon maaf jika ada kesalahan ataupun kekurangan dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.